apalagi kalau mau dipakai untuk ya prestasi lah gitu. Oke, itu ya, kalau itu ya mungkin sambil jalan aja kalau itu. Pembuatan entrepreneurship Mars ini juga sama kan, buat, cuman saya agak kaget juga. Kalau dulu kan ya istilahnya nolong dia lah supaya apalagi saya itu Pak Tapi ya, saya malah makanya mengapa saya ingin empat mata, karena kalau saya ngomong di depan yang lain misalnya, saya tidak berorientasi kepada namanya uang ini mana ada terpikir. Tapi begitu saya mohon maaf ini ya, tapi betul beliau juga wajar profesional. Saya kan Pak gitu, kita bikin dari aransemen itu, oh boleh boleh lah ya, mungkin dananya 10 juta gitu loh. Jadi kan saya gitu lah. Artinya mungkin saya agak kaget itu, ternyata bukan apa-apa. Ini ya. Tapi dipikir deh yang lain, oh ya mungkin memang itulah suatu yang terus loh kenapa Pak sampai itu? Wih Pak kata Pak itu kalau B ya bilang Pak B itu kalau membuat aransemen itu oh ya memang. Nah itu bidangnya kan gitu. Nah tapi oke lah misalnya. Walaupun ke orang lain ya memang begitu misalnya, gitu kan? Oke lah itu Mas. Tapi saya pun kan belum membuatnya. Gitu. Tapi itu perlu Mas. Sekarang Mas ini, jadi kita sudah punya 2 Mas. Nah sekarang masa panjenengan 1 ciptakan, apalagi mau di ini kan? Biar nanti saya utak-atik dulu lah. Nah nanti kalau masalah ini panjenengan aja langsung nanti ngoling beliau lah gitu kan? Oke ya terserah. Kalau di sampai kepala sekolah barangkali kan nggak perlu ada ini atau sedikit lah gimana sekedar uang lelah. Oke yang 20 sekarang udah selesai. SK pelaksana tugas harian tim itu piutang. Tinggal ini. Nah jadi gini, iya mungkin panjenengan juga akan terpikir. Kan dari kemarin udah disuruh. Nah ada hikmahnya nih saya belum buat. Jadi gini, ini perlu ada sedikit perhatian ya, ada fokus untuk terakhir. SK pelaksana tugas harian tim I2P Emas dan TKWU. Ini dasar pemikiran sudah lah ya, dasar pemikiran ada 3 ya, bagus sekali dasar pemikiran dan tujuannya. Nah sekarang teamworknya itu ada 3, teamworknya itu ada 3, yaitu gini, ada 3 tingkat. Teamwork utama, teamwork media, dan teamwork pratama, gitu. Teamwork utama, nah ini di halaman 84, teamwork utama itu diberi SK untuk 1 tahun, ya itu 3 orang aja cukup, dan dapat diperbanyak, oke lah sesuai dengan SK baru ya, serta mendapat gaji bulanan aja, dapat gaji bulanan dari sekolah sesuai peraturan yang berlaku, itu silahkan. B, kerjanya full time, fokus pada program kewirausahaan, tidak ada tugas utama lain. Setiap hari ya atau ya di sekitar Golden. Ini adalah mengacu kepada pengalaman saya waktu tempo hari PLH. Saya dibantu oleh 3 orang. Yang utama 2 orang laki-laki itu di lapangan kan tempo hari. Ranto 1, yang 1 lagi saya lupa namanya, gitu. Yang 1 lagi siapa tuh yang guru itu yang udah pindah ke Jakarta siapa tuh? Nah itu kalau itu kan diperbantukan istilahnya ada tempo hari itu oleh 3 orang. Nah kemudian tiap bidang tupoksinya yang 3 orang itu untuk administrasi, nah 1 orang ya misalnya perempuan gitu misalnya. Kemudian untuk surat menyurat, untuk pengarsipan ADM ya seluruh kegiatan, kemudian bundel laporan keuangan juga dia pegang langsung, misalnya tata kelola lingkungan indoor dan outdoor artinya kebersihan. Nah itu 1. Yang kedua lapangan, nah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan baik laki maupun perempuan, yaitu misalnya apa tadi kita budidaya ikan lele, budidaya hidroponik itu harus ada yang pegang dulu tuh Ranto misalnya gitu. Kalau nggak ada siapa? Saya kan nggak mungkin gitu kan. Hanya memanage saja kan gitu. Nah gitu. Jadi mengelola semua laboratorium kewirausahaan, kemudian memandu siswa atau pengunjung, memberikan petunjuk ini dibantu nanti I2P udah jelas harus, cuman kan I2P juga harus diajarkan oleh dia harus profesional di bidang itulah sedikit banyak. Yang ketiga kegiatan dan keorganisasian, ini 1 orang baik laki maupun perempuan, ini untuk mengembangkan inovasi kegiatan kewirausahaan dan merealisasikan bersama tim gitu sebagai public relation juga ya, itu humasnya juga ya di dalam dan di luar institusi. Nanti kalau humasnya bekerjasama dengan humas sekolah ya harus ada tuh untuk itu. Jadi 1 administrasi, 2 lapangan, 3 kegiatan gitulah ya kegiatan saya.
Nah, yang kedua adalah teamwork media. Cukup 3 orang juga, diberi SK untuk 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan SK baru, serta mendapat insentif bulanan dari insentif, bukan gaji. Entah itu ya sesuai dengan kebijakan sekolah, entah itu 50.000 atau 100.000 kan gitu ya. Tapi kalau yang tadi kan sifatnya gaji itu, silakan sesuai kebijakan sekolah. Kalau ini kerja per kerjanya itu part time ya, dengan terjadwal, misalnya ya seminggu itu ada berapa kali bisa jumpa segala macam. Nah, wajib mengikuti musyawarah minimal 1 minggu ya sekali gitu kan, terjadwal. Nah, ini dari guru nih diambilnya gitu. Siap membantu kegiatan kapan saja pada saat urgent gitu. Waduh, tanpa mengorbankan PBM, tidak boleh mengorbankan PBM. Kalau PBM ya udah gitu loh. Nah, ini dari guru nih. Nah, tugas utamanya ya membantu 3 bidang tupoksi teamwork utama tadi gitu. Administrasi, lapangan, dan kegiatan atau keorganisasian. Nah, yang terakhir teamwork pratama. Ini diberikan SK insidental bersifat kepanitiaan setiap kali ada proyek kegiatan dan diberi insentif ya selesai kegiatan. Ya misalnya itu dari sekolah, insentifnya ya mungkin bukan dari sekolah tapi dari kegiatan itu gitu kan. Misalnya ada apa dari sekolah, misalnya ada seminar gitu kan. Udah gitu. Jadi ada 3. Nah, yang intinya adalah yang saya butuhkan, yang harus diprioritaskan adalah teamwork utama ini. Dicari nanti kan kita nanti. Siapa kira-kira cari, kalau ada di sini ada di sini, atau datang atau gimana? Kalau nggak ada ya saya sekarang kan single fighter seolah-olah, betul single fighter. Saya entah harus komunikasi dengan siapa, nah nggak ngerti juga. Nah, baik. Terus sekarang apa ini udah selesai, oke. Rancangan plan LSN ya udah, langkah-langkahnya ya udah, itu yang pertama pengajuan program yang ini diajukan, yang kedua observasi dan pemilihan atau seleksi anggota tim itu, yang cari siapa, tempoh juga dicari, kemudian pembuatan dan pemberian SK itu. Nah, sekarang penutup. Nah, di penutup poinnya di halaman 83 SK pelaksana tugas harian tim itu kok SK ini? Oh enggak. Ini, oh ya penutup. Ini salah. Penutup mana? Oh ya penutup. Akumulasi estimasi pembiayaan. Nah ini ada 142.500.000. Silakan kita diserahkan kepada kebijakan sekolah. Oke, itu satu. Yang kedua, harapan dan usulan. Saya akan bacakan ini sampai tuntas. Setelah itu ya masalah. 1. Harapan dan usulan. Seluruh program yang saya buat dengan daya kemampuan, mohon kiranya dapat dipresentasikan secara khusus terlebih dahulu hanya kepada Pak Tabib secara pribadi sebagai pimpinan sekolah, agar saya memiliki keleluasaan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bahwa kemudian jika dianggap perlu selanjutnya dipresentasikan kepada para pimpinan sekolah yang lain dan atau kepada komite, saya siap dengan senang hati yang melaksanakan. B. Saya mengharapkan adanya petunjuk kejelasan tupoksi saya, ya, mekanisme koordinasi apa dengan siapa gitu, dalam bentuk konkret, kayak berupa mapping konsep misalnya sebagai kerangka berpikir, nah, agar siapapun dalam posisi apapun yang merasa diakui keberadaannya. Jadi sekarang masih belum jelas. Saya ini nyantol ke mana? Nyantol ke dulu dicantolkan ke sarana. Ya nggak pernah ada yang ngajak koordinasi. Sekarang nyantol ke sini juga nggak ada juga yang jadi kemana sebetulnya? Mandiri juga enggak gitu kan. C. Saya mengusulkan kepada Pak Tabib sebagai pimpinan untuk meningkatkan hubungan interpersonal, khususnya dengan yang diberi tugas tambahan secara gradual, ya secara terus-menerus lah, sekali-kali, misalnya seminggu sekali kah, walaupun hanya yang sekedar berupa pertanyaan ringan, ya, baik langsung maupun ya per telepon misalnya, apa ada gagasan, ada ide gitu, ada ini, apa ada masalah nih, bagaimana program tentang titik-titik tentang apa gitu, apa yang perlu dibicarakan misalnya, tolong buat ini, mohon bantuan ini dan seterusnya. Waduh senang sekali gitu. Jadi kalau tidak ada itu, ini sepi gimana? Kalau mau ini juga ada kekhawatiran gitu lah. Jadi barangkali itu masalah gaya manajemen lah, tapi lebih paham. Kemudian yang D,
Jika memang saya dicantolkan ke kurikulum, ya saya mengusulkan tupoksi saya tambahan ini ya untuk berkontribusi kepada bidang kurikulum. Beberapa program antara lain kan saya ini entah terlalu sensitif rasa jumpa dengan kurikulum. Aduh, saya kan dikasih, tapi saya apa ya bisa kontribusi gitu loh. Saya sensitif sekali gitu hal itu. Nah, sekarang saya mengusulkan nih, kalau memang diizinkan atau diminta bahkan, satu, membantu membuat regulasi, mapping konsep dan SOP pengaturan siswa yang mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, agar lebih tertib, ya, administrasi dan tertib sistem untuk menekan persoalan yang sering muncul dan untuk meraih prestasi yang lebih baik gitu kan. Ini kan ya udah panjang udah tahu itu. Muncul lagi padahal itu sederhana sebetulnya. Sederhana lah, ada simpel lah itu. Dua, peningkatan mutu wali kelas. Nah, ini dalam pengelolaan kelas dipandang sangat strategis untuk kondusivitas PBM. Saya banyak temuan di hampir semua kelas yang patut diasumsikan kurang optimalnya pengelolaan dan kepedulian wali kelas terhadap kelasnya masing-masing. Misalnya buruknya K3. Saya belum ngomong ke Pak, tapi sudah ada beberapa orang yang tadi saya bilang itu ada 2 orang minimal. Terus terkendalanya kelengkapan. Ada di sana 5 lebih itu spidol, hampir habis kosong semua gitu loh. Saya sering marah, itu bukan sekali 2 kali saya marah. Mengapa? Karena sistem belum jalan ini tuh. Coba kalau sistem jalan, wali kelas menekankan segala macam gitu loh misalnya. Ya. Terus kurangnya learning touch, karakter building dan lain. Karena tidak ada progres itu kurang lah ya saya. Jadi kadang-kadang saya punya 2 jam, 1 jam habis untuk nasihat gitu loh. Gitu loh, Masya Allah. Semua punya kelebihan kekurangan gitu. Mungkin ada yang 10% dia untuk menasehati, mungkin ada yang saya kadang-kadang sampai 50%, minimal 25%. Tapi kalau tertib ya 10% masuk lah. Tapi kalau ada masalah, wah 50% ya habis. Tapi insya Allah gitu. Kalau dibiarkan, wah aduh, udah percuma kita partai PIK bilang terus ini tolong Bapak Ibu etika ya ini mekanismenya harus jelas. Nah,